Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bagas Fali Eko Saputra dari kelompok 3. Salah satu anggota kelompok 3 yang akan membawakan presentasi mengenai geohistory kehidupan peradaban lembah Sungai Indus pada masa 3000 sampai 1000 sebelum Masehi, ditinjau dari segi teknologi dan mata pencarian. Untuk latar belakang dan kajian teori akan dibawakan oleh teman saya, saudara saya Iwano. Kepada Iwano dipersilakan. Selamat siang semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yones Yones Masang dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi kelompok 3. Berikutnya adalah latar belakang. Latar belakang dipilihnya tema ini adalah peradaban Sungai Indus merupakan salah satu peradaban yang besar di masa lampau. Benda-benda peninggalan merupakan suatu bukti sejarah tentang suatu peradaban. Peninggalan-peninggalan tersebut menunjukkan bahwa lembah Sungai Indus merupakan peradaban yang telah maju, bahkan melebihi kebudayaan lain pada saat itu. Kebudayaan tersebut tercermin dari kemampuan bangsa pendukungnya dalam membuat benda-benda bernilai seni tinggi. Benda-benda tersebut menunjukkan suatu kelebihan tersendiri, dan dari peninggalan-peninggalan tersebut kita dapat merekonstruksi sejarah yang terjadi di masa lampau di lembah Sungai Indus. Baiklah, selanjutnya di sini adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana peninggalan-peninggalan peradaban lembah Sungai Indus pada masa 3000 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Kedua, bagaimana kondisi geografis peradaban lembah Sungai Indus pada tahun 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Yang ketiga, bagaimana kehidupan masyarakat peradaban lembah Sungai Indus pada tahun 3000 sampai 1000 sebelum Masehi ditinjau dari segi. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Yang pertama, determinasi lingkungan. Determinasi lingkungan secara luas menjelaskan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi seluruh sistem masyarakat, sedangkan secara khusus, pandangan determinasi lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan alam terbentuk jalannya budaya. Di sini, kami menggunakan pendekatan determinasi lingkungan untuk membuktikan bahwa masyarakat peradaban lembah Sungai Indus dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, baik sistem dalam masyarakat serta kebudayaannya. Hal ini karena peradaban lembah Sungai Indus tersebut berada di lembah sungai besar yang memberi kesuburan dan memicu kemajuan dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ekologi administrasi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Penggunaan pendekatan ekologi administrasi akan dapat menjelaskan letak dan posisi, keadaan, dan kekayaan alam, ekonomi, dan sosial budaya yang berada di masyarakat peradaban lembah Sungai Indus dalam menggunakan data-data dan lengkap yang telah dibuat oleh kelompok kami. Hal ini karena keempat ruang lingkup tersebut saling terkait dengan unsur-unsur kebudayaan yang akan dijadikan pendekatan oleh kelompok kami. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Menurut Koento Jangningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam hal ini, kelompok kami menggunakan pendekatan unsur-unsur kebudayaan. Di antara ketujuh unsur kebudayaan yang akan digunakan untuk menjelaskan kehidupan masyarakat peradaban lembah Sungai Indus adalah sistem peralatan, teknologi, sistem mata pencarian, dan sistem pengetahuan. Walaupun makalah ini akan berfokus pada sistem mata pencarian dan sistem peralatan dan teknologi khususnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat peradaban lembah Sungai Indus. Baik, jadi saya akan menerangkan mengenai bab 3 mengenai pemaparan data dan pembahasan. Jadi yang pertama itu di sini seperti yang kita lihat itu yang sebelah kanan adalah SC Marshall yang sebelah kanan ini, dan yang sebelah kirinya ini adalah foto RD Banerjee. Nah, kemudian
Laporan pertama mengenai penemuan peradaban lembah sungai Indus adalah berasal dari Charles Mason, pembelot dari pasukan perusahaan India Timur pada tahun 1829. Dia melakukan perjalanan menuju seluruh negara bagian Punjab. Dalam ekspedisinya tersebut, dia menemukan sebuah kumpulan gundukan di daerah Punjab. Kemudian dia melakukan penggalian bersama tim anggotanya, yang kemudian menemukan sebuah kota kuno yang kemudian diberi nama sebagai Kota Harappa. Kota Harappa sendiri berada di lembah anak sungai Indus yang bernama Sungai Ravi. Dalam waktu yang hampir bersamaan, lebih jauh ke selatan di sepanjang batang utara Sungai Indus di Provinsi Sindh, sebuah situs kota kuno telah ditemukan oleh pihak arkeologi ASI atau Badan Arkeolog India setelah pembubaran East India Company pada tahun 1861. ASI ini adalah anggota arkeolog yang dibentuk setelah India itu merdeka dari Inggris. Pemimpin dari arkeologi ini adalah M.S.J. Marshall. Pada tahun itu situs kota tersebut diberi nama sebagai Mohenjo-daro sesuai dengan tempat ditemukannya situs kota kuno tersebut. Kemudian penggalian kedua kota kuno tersebut oleh Marshall diambil alih dan masa memerintahkan arkeolog ASI yang bernama Ramsahni dan timnya untuk menggali lebih dalam kedua situs kota kuno tersebut. Penggalian ini berlanjut dan melibatkan arkeolog dunia seperti Dr. Bhandarkar tahun 1911, Dr. Banerjee tahun 1919 dan dilanjut tahun 1922 sampai 1923, kemudian oleh M.S. Vance tahun 1924. Penggalian terus berlanjut hingga tahun 1944. Kemudian kita akan membahas kondisi geografis peradaban lembah Sungai Indus. Jadi, peradaban lembah Sungai Indus adalah peradaban pada zaman perunggu di wilayah barat laut Asia Selatan. Berlangsung sekitar abad 3300 sebelum Masehi hingga 1300 sebelum Masehi. Dalam bentuk dewasanya sekitar 2600 sebelum Masehi hingga 1900 sebelum Masehi. Daerah letak Sungai Indus berada di wilayah barat laut India.
berasal dari mata air yang berasal dari Tibet yang mengalir melalui pegunungan Himalaya. Setelah menyatu dengan beberapa anak sungai yang lainnya, akhirnya bermuara di Laut Arab. Bila kita lihat peta yang dewasa saat ini, itu terlihat bahwasanya lembah sungai Indus mengalir di daerah Pakistan, tetapi cabang-cabangnya berada di daerah 5 aliran sungai Punjab, distrik Punjab. Kelima cabang aliran sungai tersebut bernama Jhelum, Ravi, Chenab, Beas, dan Studli. Sungai Indus mengalir di daerah perbukitan Baluchistan sebelum bermuara di Laut Arab. Panjang Sungai Indus kurang lebih 2.900 km. Penghuninya itu dikenal sebagai suku bangsa Dravida atau Drawida, dengan ciri-ciri tubuh pendek, rambut keriting hitam, dan kulit berwarna hitam. Kemudian seperti yang kita lihat pada peta ini adalah persebaran tanah aluvial yang berada di lembah Sungai Indus. Ini yang bergaris-garis putih ini tanah aluvial. Jadi di bawah tanah aliran sungai lembah Sungai Indus itu terdapat endapan fluvial yang diperkirakan oleh para sejarawan atau sarjana dari India sebagai mitos Sungai Saraswati yang diceritakan di kitab Weda, dikarenakan bukan kitab Weda tapi Rig Weda, yang diceritakan atau dinyanyikan dalam kitab Rig Weda. Kumpulan nyanyian yang disusun sebelum abad kedua sebelum Masehi. Penelitian geografikal akhir-akhir ini menunjukkan bahwa Sungai Indus tidak seperti Saraswati, sungai yang diuraikan dalam Rig Weda, merupakan sungai yang tertutup salju. Sedangkan ada arkeolog yang percaya bahwa Sungai Indus ini dulunya adalah Sungai Gangahakra, yang merupakan sebuah sistem sungai yang diberi makan monsum abadi yang menjadi musiman sekitar 4.000 tahun yang lalu. Selain itu, para arkeolog yang percaya dengan Rig Weda
itu apa ya, ada hubungan antara penurunan Sungai Indus dengan kebangkitan peradaban Veda di dataran Gangga. Namun para sejarawan menanggapi hal tersebut sebagai penurunan Sungai Indus dengan kebangkitan peradaban Veda di Sungai Gangga itu sebagai substansial yang terputus, di mana belum ditemukan adanya bukti bahwasanya penemuan cerita atau nyanyian tentang Sungai Saraswati ini terbukti adanya. Namun jikalau kita berbicara tentang Sungai Gangga Hakra, itu memang ada. Terbukti dari adanya, jika kita melihat peta, ada garis putus-putus. Peta yang sekarang dewasa ini, yang saat ini itu ada garis putus-putus yang bertuliskan Gangga Hakra. Berarti arkeolog membuktikan bahwasanya sekitar 6500 sebelum Masehi itu terdapat sebuah sungai besar, bukan peradaban, sungai besar sungai besar yang mengalir di daerah tersebut, yang kemudian mengering menjadi anak-anak sungai, dan juga termasuk salah satunya adalah Sungai Indus ini. Kemudian seorang pendeta bernama Gupta itu berpendapat bahwa unsur-unsur Veda seperti kuda, artar, api, dan pengorbanan hewan telah ada di tempat yang disebut dengan situs budaya Indus Saraswati. Sedangkan arkeolog bernama Giosan pada tahun 2012 itu berpendapat bahwa banyak orang yang berspekulasi bahwa sistem fluvial Ganggar Hakra kadang-kadang diidentifikasikan sebagai sungai mitos Saraswati yang telah hilang. Hal ini karena dalam kitab Veda dijelaskan bahwa sungai itu memiliki ciri-ciri seperti hanya Sungai Saraswati yang selalu ditutupi oleh salju sepanjang tahun. Adanya glasier besar yang memberi makan sungai tersebut yang berasal dari pegunungan Himalaya sebagai sumber potensi dari sungai-sungai seperti hanya Sungai Yamuna ataupun Sungai Sutlej. Kebetulan Sungai Indus ini mengalir dari pegunungan Himalaya melalui Tibet
Namun kurangnya sayatan berskala besar atau kurangnya bukti pada interfluvial menunjukkan bahwa sungai-sungai besar glasier tidak mengalir melewati wilayah Ganggar Hakra selama periode Holosen. Namun sungai Ganggar Hakra tidak dilakukan lagi aktif di wilayah itu, yaitu wilayah lembah Sungai Indus saat ini pada masa lalu. Endapan fluvial berpasir sekitar 5.400 tahun sebelum Masehi menunjukkan adanya campur tangan Sungai Ganggar Hakra, dan sedimentasi ini berlanjut sampai 2.900 tahun yang lalu. Retribusi sedimen fluvial yang luas ini menunjukkan bahwa hujan muson mampu mempertahankan sungai abadi selama masa Holosen. Seperti itu, teman. Kemudian nah ini yang bergaris merah ini adalah wilayah persebaran lembah Sungai Indus. Yang kemudian dari hal ini bisa kita lihat pula bahwasanya wilayahnya itu sangat luas, sangat besar, lebih besar dari peradaban yang telah ditemukan di tempat lain. Hal ini dikarenakan sekitar 6.500 sebelum Masehi sistem pertanian telah ditemukan di Balochistan. Jadi kalau di peta kuno itu ada di bagian sini, tapi di luar bagian sini. Tapi ini karena saya dapat petanya kurang, jadi tidak bisa diperlihatkan. Dalam ribuan tahun kemudian, kehidupan menetap membuat perubahan baru pada seluruh daratan peradaban lembah Sungai Indus, membentuk permukiman berupa pedesaan dan perkotaan. Pusat-pusat peradaban besar seperti Mohenjo-daro dan Harappa sangat mungkin menampung penduduk sebanyak 3.000 hingga 6.000 individu, dan selama beberapa masa peradaban, khususnya di kedua tempat ini, pertumbuhan penduduk meningkat menjadi antara 4-6 juta individu. Pada masa ini jumlah kematian menjadi meningkat karena kehidupan manusia dan hewan peliharaan yang berdekatan membuat penyebaran penyakit menular dapat menyebar dengan cepat. Dan kemungkinan hal inilah yang memunculkan pemikiran perubahan tata ruang kota yang dengan cara peningkatan kebersihan dan tingkat kelahiran. Seperti itu. Jadi
kesimpulan dari makalah ini adalah bahwasanya peradaban lembah sungai Indus memiliki kebudayaan yang sangat maju. Peradaban mereka telah menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh penulis terbukti benar. Pendekatan yang kami lakukan itu terbukti benar, bahwa kebudayaan manusia pada masa lalu tergantung pada lingkungan alamnya, yang disebut dengan teori determinisme lingkungan. Hal ini menyebabkan manusia tersebut berpikir untuk memanfaatkan lingkungan hidup mereka untuk dapat bertahan hidup. Dalam prosesnya, manusia ini berpikir dan belajar mengenai bagaimana memanfaatkan ekologi lingkungan mereka untuk bertahan hidup, mempermudah segala macam pekerjaan mereka, dan melakukan mata pencarian yang dapat menguntungkan secara ekonomi. Hal ini disebut dengan ekologi administrasi. Nah, dari pemikiran inilah terciptalah suatu kebudayaan yang kemudian oleh Kuncoro Ningrat disebut sebagai unsur-unsur kebudayaan. Hal ini juga dapat diterapkan. Hal ini juga dapat terjadi di peradaban lembah sungai Indus. Awalnya mereka hidup dengan cara berburu mengumpulkan makanan, hidup dalam kelompok kecil dan terisolasi. Kemudian mereka menemukan atau menciptakan sistem pertanian yang kemudian mengubah pola pikir mereka untuk melakukan sistem menetap. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, populasi di suatu wilayah terus bertambah, yang mengakibatkan buruknya kesehatan. Dari peristiwa itu, masyarakat peradaban lembah sungai Indus berpikir untuk mencegah penyakit yang berbahaya yang dapat memusnahkan peradaban mereka. Akhirnya mereka berpikir untuk menata ulang kota mereka, membuat sistem drainase dan sanitasi. Mereka juga sadar kalau mereka bukan bangsa satu-satunya. Mereka juga melihat bahwa bangsa-bangsa lain tersebut juga memiliki hasil bumi atau hasil kerajinan yang belum ada di daerah mereka atau di peradaban mereka, sehingga mereka melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa tersebut. Nah, sekian dari presentasi hari ini. Terima kasih. Selamat mendengarkan.